Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin berbagi pengalaman saya ketika kuliah di semester 6 kali ini. Izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Adik Sunjaya, kuliah di kampus Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Sekarang saya semester 6 atau semester genap. Saya di sini akan berbagi pengalaman saya di mata kuliah peradilan agama. Yang saya pelajari dari ilmu peradilan agama ini adalah saya mengetahui bagaimana tata cara atau praktek di lapangan, yaitu di pengadilan agama. Dari yang tidak tahu hingga tahu, dan yang udah tahu jadi lebih tahu. Ada beberapa hal yang cukup menarik bagi saya dan mengesankan di kehidupan saya ketika mempelajari MK Peradilan Agama ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengkritik sistem pembelajaran di kampus saya. Bukan kampus saya saja sih, mungkin kampus-kampus lain juga sama. Yang saya kritik adalah kuliah, saya nggak pernah yang namanya tatap muka atau luring, bisa dikatakan luring, ketika mempelajari MK Peradilan Agama ini. Tetapi saya sangat salut dengan ibu dosen saya, yaitu mengajarkannya begitu sangat sabar dan baik ketika memberikan presentasi atau memberikan penjelasan kepada mahasiswanya yang belum paham ketika saat materi berlangsung. Di dalam sistem pembelajaran MK Peradilan Agama ini, ibu dosen memberikan kami beberapa kelompok untuk presentasi, dan barang siapa yang belum paham, mereka harus menanya barang siapa yang belum paham, mereka boleh bertanya, dan jika belum dijawab oleh pemateri atau belum paham oleh pemateri, ibu dosen siap untuk memberikan penjelasannya dengan rinci, bahkan begitu cukup menarik, bahkan cukup baik menurut saya pribadi di MK Peradilan Agama ini. Yang begitu berkesan, sangat berkesan bagi saya, yaitu ketika kita dihadapkan dengan suatu praktikum di lapangan. Ini yang cukup menarik bagi saya nih. Kita kuliah hanya Zoom, memahami juga kadang tidak paham, iya aja paham. Bahkan yang tidur pun ada pas Zoom itu, karena kita tidak on cam. Itulah masalahnya. Tetapi pas waktu praktikum di lapangan itu sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena seakan-akan kita itu sudah profesional melakukan hal itu. Saat jadi hakim, yang jadi penetra, yang jadi saksi, bahkan tergugat dan penggugat, itu pun kayak real gitu tuh. Kalau menurut saya, karena bagi saya mempelajari materi dari Zoom itu kurang efektif. Tetapi saat di lapangan, kata ibu dosen, cukup baik dan luar biasa. Seperti itu. Makanya itu bagi saya itu adalah hal yang mengesankan bagi saya, dan itu cukup yang luar biasa lah. Saya kuliah di jurusan Hukum Tata Negara dan praktek di lapangan. Tetapi banyak orang yang berpikir itu ngambil kuliah dan di pengadilan itu kayaknya susah banget, rumit banget, bahkan kayak udahlah, lebih baik diselesain sendiri, lebih baik diselesain di luar pengadilan, itu apapun itu caranya. Bahkan sampai yang saya ketahui itu ribut di dalam keluarga, ribut di dalam hal lainnya lah, sampai benar-benar bahkan bisa menyebabkan putusnya silaturahmi ini gara-gara tidak di pengadilan, proses perkaranya tidak diselesaikan oleh pengadilan. Banyak perspektif masyarakat itu pengadilan itu rumit. Tetapi ketika mempelajari ilmu peradilan ini atau hukum ini, peradilan agama khususnya, bagi saya itu adalah hal yang tidak rumit, bahkan menarik. Bahkan saya juga ingin menjadi hakim, bahkan seperti itulah. Untuk ya, bagi saya itu adalah yang menarik. Banyak materi, banyak pembelajaran yang saya dapatkan ketika masa kuliah berlangsung.
Mungkin hanya beberapa saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman, terutamanya yaitu peradilan agama itu sendiri. Peradilan agama itu sendiri adalah salah satu peradilan yang ada di Indonesia yang melayani orang pencari keadilan yang khususnya beragama Islam. Sedangkan pengadilan agama adalah salah satu badan yang menyelesaikan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, khususnya adalah ya orang yang beragama Islam. Di dalam peradilan agama itu sendiri ada yang namanya penggugat dan tergugat. Penggugat adalah orang yang memohon gugatannya kepada pengadilan atas haknya dirugikan oleh si tergugat. Sedangkan tergugat adalah orang yang merugikan hak si penggugat. Sebelum masuk ke pengadilan, penggugat harus memberikan gugatannya terlebih dahulu ke pengadilan. Jika gugatannya diterima dan ditentukan jadwal sidangnya, maka itu dikatakan dengan jawaban atas gugatan. Di dalam persidangan ada yang namanya replik dan duplik. Replik itu tanggapan si penggugat atas jawaban yang diajukan oleh si tergugat. Sedangkan duplik ialah jawaban kembali atau kesempatan kembali si tergugat atas tanggapan si penggugat. Intinya replik duplik ini ialah pertanyaan dan tanggapan, atau jawaban tanggapan, atau jawab menjawab, bisa dikatakan seperti itu. Itu yang saya ingat dari ibu dosen yang mengajarkan kita. Lebih simpelnya ialah jawab menjawab. Selama persidangan berlangsung, penggugat dan tergugat akan memberikan pembuktian kebenarannya. Jika sudah ditentukan oleh hakim, apapun itu jawabannya, baik si penggugat yang menang ataupun sebaliknya, maka hal itu bisa dikatakan dengan jawaban putusan pengadilan. Maka persidangan akan selesai dan bisa diajukan banding kalau sekiranya salah satunya ada yang keberatan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, dan pengalaman saya ketika saya kuliah mempelajari MK peradilan agama ini. Dan saya ucapkan kembali, saya terima kasih kepada ibu dosen yang telah membimbing kami sehingga kami bisa dan memahami bagaimana tata cara proses penyelesaian perkara di pengadilan, khususnya pengadilan agama. See you next time. Adik Senjaya. Thank you.